Perkenalkan, nama saya Sujan Sejaka Kampu dengan NIM 2014-2011-3 kelas A5 semester 4 Fakultas Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan pekerja. Kita masuk dalam pembahasan pertama, keselamatan pasien sebagai hak dasar. Keselamatan pasien merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh rumah sakit. Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak warga negara atas kesehatan, termasuk menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan berkualitas bagi pasien. Berikutnya ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Keselamatan Pasien. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam UUD 1945, keselamatan pasien di rumah sakit dijamin sebagai bagian dari hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk mewujudkan prinsip kesehatan pasien, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Aturan-aturan ini menjadi landasan hukum bagi setiap rumah sakit untuk menjamin keamanan dan keselamatan pasien dalam menerima layanan kesehatan. Berikutnya prinsip-prinsip keselamatan pasien di rumah sakit. Ada 4 pokok. Pertama, proses keselamatan atau prioritas keselamatan. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis di rumah sakit. Semua tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. 2. Budaya pelaporan. Rumah sakit harus membangun budaya keterbukaan dan pelaporan insiden yang dapat meningkatkan pembelajaran dan perbaikan sistem. Kejadian yang merugikan pasien harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti. 3. Komunikasi efektif. Kerjasama tim dan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan sangat penting untuk mencegah kesalahan dan menjamin keselamatan pasien. Semua informasi harus disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Manajemen risiko. Rumah sakit harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat membahayakan pasien. Upaya mencegah harus dilakukan secara komprehensif. Selanjutnya, hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan mencakup 3 pokok. Yang pertama, hak untuk informasi. Pasien berhak menerima informasi lengkap dan jelas tentang diagnosis, tindakan medis, risiko, dan prognosis perawatannya dari tenaga kesehatan. 2. Hak untuk persetujuan. Hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapat informasi yang jelas dan lengkap. 3. Hak atas privasi dan kerahasiaan. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan atas kondisi medisnya serta informasi pribadi lainnya yang diberikan kepada rumah sakit. Berikutnya, peran tenaga kesehatan dalam menjaga keselamatan pasien. Pertama, memahami risiko dan bahaya. Tenaga kesehatan harus mengenali dan memahami potensi risiko dan bahaya yang dapat mengancam keselamatan pasien seperti kesalahan pengobatan, infeksi nosokomial, dan kegagalan prosedur medis. 2. Menerapkan protokol keselamatan. Mereka harus secara konsisten menerapkan protokol keselamatan pasien yang ditetapkan seperti verifikasi identitas pasien, komunikasi efektif, dan penggunaan peralatan yang sama. 3. Meningkatkan kompetensi. Tenaga kesehatan perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional mereka melalui pelatihan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. 4. Promosikan budaya keselamatan. Mereka harus berperan aktif dalam membangun dan mempromosikan budaya keselamatan pasien yang positif
di lingkungan kerja dengan mendorong keterbukaan, komunikasi, dan upaya belajar dan dari kesalahan. Kita masuk dalam pembahasan terakhir, kewajiban rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien. Yang pertama, menyediakan lingkungan aman. Rumah sakit wajib menyediakan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya bagi pasien. Ini cukup kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan manajemen risiko kecelakaan yang baik. Standar pelayanan medis. Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan standar pelayanan medis yang tinggi. Ini termasuk prosedur, diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang sesuai dengan praktik terbaik dan panduan klinis. 3. Manajemen risiko keselamatan. Rumah sakit wajib mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mengancam keselamatan pasien. Mereka harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. 4. Pelaporan dan evaluasi. Rumah sakit harus memiliki sistem pelaporan insiden dan kejadian tak terduga yang dapat membahayakan pasien. Data ini harus dianalisis dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.